Oke, hai, hatur nuhun udah klik video ini. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan dilancarkan dalam setiap urusan-urusannya. Di video ini aku akan mengulas dan menceritakan seluruh alur cerita dari film Basic Instinct 1992. Genre film ini adalah erotis thriller, jika dalam bahasa Indonesia thriller erotis, dan lebih terdengar sebagai genre film horor semi porno yang dibintangi para artis penyanyi dangdut bertubuh bohai. Mungkin di Amerika sendiri genre ini termasuk tabu karena kebanyakan plot genre ini terbilang payah dan mungkin para penontonnya hanya mencari adegan erotis saja. Bisa dibilang Basic Instinct adalah film yang bisa dibilang lumayan beradab untuk ditonton. Plot dan jalan ceritanya cukup seru menegangkan dengan plot twist di ending sekalipun. Film yang dirilis di tahun 1992 ini merupakan film kontroversial hingga 1993, bahkan hingga tahun 2000-an. Hal itu karena adegan vulgar atau mantap-mantap yang dilakukan Catherine dan Nick, di mana di tahun itu epidemi AIDS sedang berkembang pesat. Walaupun review dari para kritikus tidak begitu baik, film ini sangat sukses di box office dengan meraup keuntungan hingga 5,2 triliun. Film ini juga berhasil mendapatkan 2 nominasi Oscar. Hal ini menunjukkan bukan hanya mengedepankan adegan dewasanya, tapi juga mengindahkan alur, karakter, dan jalan ceritanya. Cerita utama dari film ini tentang kasus pembunuhan brutal dan seorang detektif yang bermasalah. Ia juga jatuh cinta terhadap tersangka pembunuhan yang merupakan seorang penulis novel. Oke lah, aku rasa cukup untuk kulutus dan bacot-bacot di awal video ini. Ayo langsung aja kita ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, aku harap kalian telah mengklik dulu tombol subscribe. Juga nanti di akhir video aku akan membahas teori teka-teki dari film ini yang cukup memusingkan, melirikkan otak kita semua. Di awal film langsung memperlihatkan adegan ranjang, tidak lain tidak bukan adalah penggenjotan atau kenikmatan hakiki. Karena nikmat luar biasa, si pria ini malah keenakan yang berlebihan, lalu tanpa sadar si wanita ini mengikatnya tangan pria itu dengan sekain sutra. Tiba-tiba si wanita ini mengambil penghancur es atau ice stick. Eta gening peranti ngabebek es batu anu besi kawat ngagangna nyonyos, terus si wanita ini langsung menikah membabi buta, menubles-nubles banget wajah dan tubuh dari si pria ini sampai mampus dan sadisnya kayak pacar lu yang ninggalin lu pas sayang-sayangnya. Di sini banget wanita ini tidak dilihatkan begitu jelas karena tertutup rambutnya. Namun di sini ciri-ciri dari tubuh dan lengannya ini dapat menjadi asumsi untuk para penontonnya. Belakangan datang 2 detektif bernama Nick dan Gus dari polisi San Francisco yang diperintahkan untuk mengusut, membongkar, mencari-cari pelaku pembunuhan tadi malam yang sedang enak-enak teh. Korban pembunuhan seksual itu bernama Johnny Boss. Dia adalah seorang mantan bintang rock and roll tahun 70-an. Juga diketahui kejadian itu ditemukan oleh pembantunya. Dan si pembantunya ini melaporkan kejadian itu ke kepolisian San Francisco. Di tempat kejadian juga banyak orang, mulai dari petinggi kepolisian hingga dokter. Dokter memeriksa kematian Johnny Boss tercatat jam 2 pagi. Di lokasi kejadian juga seorang polisi menemukan alat bukti pembunuhan berupa ice stick dan memberitahu detektif ini bahwa si Johnny Boss terakhir terlihat meninggalkan klub bersama pacarnya bernama Catherine Tremel yang rumahnya di Jalan Tarikolot Blok E dekat Gang Kampung KB dengan ciri-ciri rumah berwarna-warni, mempunyai pantas bulu di kaler, di kidul, di lana, di gigi, di hatimu. Anjing, bercanda. Kemudian 2 detektif ini langsung menuju ke rumah si Catherine Tremel, yaitu tersangka utama yang terakhir terlihat bersama si Johnny Boss. Mereka langsung menginterogasi ke wanita ini, tapi pertanyaan itu ditakis diajukan di hari-hari oleh wanita ini karena dia bukan si Catherine yang dicari-cari oleh mereka, melainkan wanita ini adalah temannya si Catherine yang bernama Roxy. Dan ia memberitahu bahwa keberadaan si Catherine sekarang lagi berada di Stenson. Lancrot. Mereka langsung pergi dan menuju ke tempat tersebut. Setelah sampai, mereka menemukan si Catherine yang sedang santuy sambil ngudut jarum coklat yang dijual ketengan. Mereka menanyakan tentang hubungan si Catherine ini dengan si Johnny Boss. Tapi si Catherine ini menjawab bahwa dirinya tidak pernah berkencan dengannya, tapi sering tidur dengannya, melainkan enak-enak itu. Dan si detektif kemudian menanyakan sudah berapa lama dia berhubungan intim dengan si Johnny Boss. Ia menjawab sudah 1,5 tahun. Anjing, mantap. Ia juga menjawab bahwa dirinya bersamanya tadi malam dan pergi ke klub bersamanya.
Namun saat pulangnya berpisah dan si Catherine ini langsung menuju ke sini karena tidak bergairah untuk esek-esek dengan si Johnny Bos tadi malam. Si detektif mempertanyakan lagi apakah menyesal dengan kematian si Johnny ini, dan ia menjawab, iya karena aku suka ditidurinya. Namun si Catherine tidak mau membicarakannya lagi dan si detektif ini menyuruh si Catherine untuk diinterogasi lebih lanjut di kantornya. Namun si Catherine menolaknya karena surat perintah penahanan tidak ada dan menyuruh si detektif ini untuk pergi. Setelah tiba di kantor polisi, rekan-rekan lainnya sudah sampai pada investigasi lanjutan dan menemukan fakta bahwa si Catherine Tremel ini adalah seorang pewaris tunggal kekayaan dari orang tuanya yang meninggal karena kecelakaan perahu tahun 1979. Si Catherine juga adalah seorang sarjana ganda, penulis dan psikologi. Dia juga penulis yang berprestasi, dan terakhir ia menerbitkan bukunya seperti pembunuhan mantan bintang rock and roll oleh pacarnya yang kejadian-kejadiannya menyamai kejadian si Johnny Bos yang diikat oleh kain sutra dan ditusuk oleh ice stick. Nah kemudian Beth, seorang psikiater dari kepolisian, menyuruh Dr. Lemon untuk jadi penasihat atas idenya itu. Ia juga adalah seorang penasihat psikologi dari Departemen Kehakiman. Atas kasus ini memperoleh dua kemungkinan. Pertama, pembunuh Johnny Bos adalah si penulis novel itu sendiri, yaitu si Catherine, dan menjadikan novelnya itu sebagai alibi agar timbul asumsi bahwa tidak mungkin seseorang akan memberitahu petunjuk apabila dia akan melakukan pembunuhan, karena itu adalah hal yang bodoh. Kedua, pembunuhnya adalah orang yang benci kepada sang penulis buku ini yang ingin merusak reputasi penulis buku tersebut dan menjebak Catherine sebagai pembunuhnya. Keduanya adalah tipe psikopat yang berbahaya. Para petinggi kepolisian kemudian berdebat atas kasus yang membingungkan otak ayam ini, tapi kemudian Letnan Walker sebagai kepala divisi homicide memutuskan untuk mengundang Catherine Tremel untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Nah, Letnan Walker mengakui bahwa ini adalah tanggung jawabnya dan kembali menugaskan detektif Nick dan Gus untuk membawa Catherine ke hadapannya. Nick dan Gus kembali mendatangi si Catherine dan di sini si Catherine bersedia untuk ikut bersamanya waktu itu juga dan ia ganti baju dulu. Saat itu di rumahnya si Catherine, Nick menemukan sebuah koran yang berisikan artikel tentang pembunuhan seorang turis yang dilakukan oleh dirinya. Di masa lalunya, Nick pernah terlibat kasus penembakan dua orang turis dan penembakan kokain saat dirinya bekerja undercover untuk menyelidiki sindikat perdagangan kokain. Dan matanya gegeret rekan si detektif ini malah mencuri pandangan saat si Catherine ganti baju. Anjing. Setelah berada di mobil, si Nick menanyakan apa isi novel barunya dan ia menjawab cerita detektif yang jatuh cinta pada wanita yang salah. Si Nick kemudian merasa heran dengan bacotannya, tapi ia tiba-tiba seri atau tertawa. Tancrot. Setelah tiba di kantor kepolisian, petinggi-petinggi kepolisian keheranan karena si Catherine ini tidak membawa pengacara. Nah kemudian si Catherine langsung diinterogasi sambil ngudut santuy. Di sini semua polisi yang hadir bertanya pertanyaan yang menyudutkan seperti tentang gaya bercinta Catherine. Apakah dia suka mengikat pasangannya di atas ranjang? Namun pertanyaan itu dielakkan oleh si Catherine, bahkan makin lama para penyidik ini malah kecapean, kewalahan, kebosanan untuk menghadapi wanita bergelar ganda psikologi ini. Kehadiran 5 orang perwira polisi tersebut tidak berhasil menyudutkan Catherine yang berisi keras bahwa dirinya tidak membunuh Maihan Modaran si Johnny Bos. Dan interogasi itu malah membuat si Nick yang tersudutkan dengan pertanyaan balik si Catherine yang mengetahui sejarah masa lalunya yang kelam, poek, gelap, sunyi. Hal itu mendapat kecurigaan terhadap anggota polisi lainnya yang berargumen bahwa mereka saling kenal dan Catherine mengetahui banyak hal tentang Nick. Si Nick kemudian mulai terpancing amarah emosinya, aralnya unek-uneknya pokok nama segala nawe. Si Catherine juga menantang untuk dites detektor kebohongan, namun itu tidak membuahkan hasil. Si Catherine terdeteksi mengatakan sejujurnya dan ia berhasil lolos dan bebas untuk pulang ke rumahnya. Hasil penyelidikan pun berakhir nihil. Setelah mengantarkan Catherine pulang, Nick menemui rekan-rekannya di bar dan mulai menunjukkan lagi sisi gelapnya dengan meminum miras. Minuman keras, miras. Namun di sini rekan-rekannya terus berprasangka si Nick dan si Catherine ini saling mengenal. Dan ia juga dipancing amarahnya dan hampir ngadu fisik dengan rekan lainnya bernama Nielsen, seorang anggota kepolisian yang membulinya di bar itu. Setelah itu Nick mengajak Beth untuk pulang dan pasangan ini memang sebelumnya sering dekat banget, kalau bahasa gaul nama TTM-an atulah.
Setelah pulang, Nick ngewik-wik Beth dengan hawa nafsu yang bercampur amarah, kesel, arah, rarungsing, jeung segala kepusingna. Setelah beres wik-wik, Beth memberitahu Nick bahwa dia mengenal Catherine dan dulu satu kampus di Berkeley tapi nggak kenal dekat. Nick kaget dengan fakta yang baru ia tahu dari Beth ini. Nah, keesokan paginya di kantor sudah berhasil menemukan investigasi dari kampus Berkeley di mana pada tahun 1980 pernah terjadi pembunuhan terhadap seorang profesor di atas ranjangnya dengan tusukan ice stick. Saat itu juga si Catherine sudah terdaftar menjadi mahasiswa di sana. Maka dilakukanlah penyidikan lanjutan tentang Catherine dan si Nick ini ditugaskan Lieutenant Walker untuk membuntuti, memata-matai, menutur si Catherine kemanapun dia pergi. Nick kemudian mengintai rumah Catherine dari kejauhan dan setelah Catherine keluar dengan mobil kijangnya, si Nick langsung gaspol untuk mengikutinya meskipun ia harus ke kebutan di area jalanan perbukitan berbahaya. Saat ke kebutan juga, si Nick ini juga hampir tabrakan diadu dengan mobil tronton. Si Nick kemudian ruas panik shock dan langsung memutar setir mobilnya. Alah untung selamat Nick euy. Setelah itu Nick menemukan mobil kijang Catherine sedang terparkir di sebuah rumah. Nick ngecek alamat rumah itu pada kotak surat dan dapat diketahui bahwa itu adalah nama Hazel Dobskin. Nick nungguan terus sampai malam dan tiba-tiba Catherine keluar. Nick kemudian mengikutinya lagi tapi kemudian ia tidak berhasil mengikutinya karena mobil yang dikemudikan si Catherine tiba-tiba melesat dan lelumpatan tarik layaknya di udak-udak begal. Setelah di kantor, Nick mendapatkan kabar baru dari rekannya yaitu Gus tentang pembunuhan di kampus Berkeley tahun 1980 itu. Namanya adalah Dr. Noah Goldstein, ahli psikologi yang merupakan pembimbing Catherine pada waktu itu. Keesokan paginya, Nick kembali menemui rumah Catherine untuk melakukan investigasi lanjutan. Saat masuk rumah Catherine, Nick menemukan banyak sekali koran-koran yang berisikan artikel mengenai dirinya tentang kasus penembakan turis. Secara terang-terangan dia mengatakan menjadikan sosok si Nick ini sebagai tokoh utama dalam novel barunya. Secara bersamaan, Catherine juga menyelidiki dan mengikuti kemanapun Nick pergi, dan itulah sebabnya Catherine melakukan riset dan mengetahui banyak hal tentang Nick ini. Bahkan dia juga mengetahui hal-hal yang bersifat pribadi yang hanya diketahui oleh psikiater pribadinya di kepolisian, yaitu adalah si Beth. Nick di situ kebingungan, dan setelah itu Nick langsung menemui Melambrak dan menanyai Beth tentang siapa yang punya akses terhadap filenya itu. Beth ketakutan dan menjawab Nielsen yang mempunyai akses terhadap file pribadinya itu. Kemudian si Nick langsung menemui si Nielsen sehingga terjadi pertengkaran dan hampir gelut lagi di antara mereka. Tetapi sempat dipisahkan oleh rekan lainnya karena menjadi sorotan di ruangan itu. Rarungsing pusing dengan segala yang dialami Nick, ia menyendiri di rumahnya untuk merefreshkan otak, menenangkan otaknya dengan meminum air keras. Tiba-tiba Beth datang dan meminta maaf kepada si Nick atas tindakannya yang memberikan filenya kepada si Nielsen. Beth disuruh pergi karena si Nick ini memang lagi pengen alone, yaitu menyendiri. Nick kemudian mendapatkan telepon dari rekannya dan dia diminta datang ke tempat kejadian pembunuhan. Di situ sudah ramai banyak sekali anggota dari kepolisian di tempat kejadian tersebut. Tetapi rekan-rekannya tidak memberitahu Nick siapa korban pembunuhan dan menyuruh Nick untuk melihat sendiri dengan kepala dan matanya sendiri, atau babatok hulu. Ketika dilihat itu adalah si Nielsen yang sudah koid karena ditembak di kepalanya. Nick kemudian menjadi tersangka karena siangnya mereka sempat hampir adu jotos atau diadu. Nick langsung diinterogasi dan ia membantah semua asumsi yang menyudutkannya. Tiba-tiba secara langsung Beth juga muncul ke ruangan interogasi untuk memberikan alibi bahwa malam tadi Nick memang ada di rumahnya dan ia tidak dendam kepada si Nielsen. Nick kemudian dibebaskan dari tuduhan itu, tapi ia dibebas tugaskan dari kepolisian karena disuruh untuk istirahat dan konseling lebih lanjut dari psikiater. Setelah pulang, Nick dikejutkan dengan kehadiran Catherine yang sudah menunggu di depan apartemennya. Di sini Catherine bersimpati karena sudah mengetahui segala kejadian yang dialami Nick. Entah dari siapa si Catherine ini mengetahui kabar tersebut, mungkin dia punya mata-mata atau dukun atau sejabana atau segalana lah. Nick melayani kedatangan Catherine secara tiba-tiba ini dan menganggap ini adalah permainannya. Catherine memberikan Nick dua novel hasil karyanya berjudul tentang pembunuhan mantan bintang rock yang Nick sudah baca.
Dan yang satu lagi novelnya yang berjudul tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap orang tuanya dengan membuat kecelakaan terhadap perahu yang ditumpanginya. Nick kemudian olohok karena itu mirip dengan kisah orang tuanya si Catherine. Nah, si Nick ini lalu diundang oleh si Catherine untuk mengintainya malam ini. Ia berada di klub Johnny Boss. Malam harinya Nick kemudian datang untuk melayani Catherine dengan permainannya. Catherine memang benar ada di sana, sedang menikmati kelamnya kehidupan malam dan mengonsumsi kokain ditemani oleh temannya yang bernama Roxy. Itu adalah teman ceweknya. Nick berusaha mengikuti irama permainannya. Setelah itu mereka melakukan adegan erotis sehingga berlanjut ke sebuah ranjang. Dan si Catherine ini juga menjebak si Nick seperti kejadian Johnny Boss di akhir hidupnya. Pilihannya ada pada diri si Nick, apakah ia bisa mengontrol kenikmatan hakiki ini atau berakhir seperti kejadian Johnny Boss yang diikat oleh kain dan ditusuk-tusuk ice stick. Perbuatan mantap-mantap itu terus berlanjut tanpa kontrol namun tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu di antara mereka. Nick selamat sampai pada puncak ejakulasinya. Kejadian di atas ranjang itu disaksikan oleh Roxy yang memang Nick sudah mengira bahwa setiap Catherine melakukan mantap-mantap dengan siapapun selalu ada yang noong dan mengintipnya, yaitu adalah si Roxy. Keesokan malamnya Nick bertemu dengan rekannya yaitu si Gus. Ia merasa khawatir terhadap teman baiknya itu yang sudah 2 malam tidak menunjukkan banget dan tetek bengeknya itu. Si Gus kemudian terkejut ketika mengetahui bahwa Nick telah meniduri si Catherine. Ia takut si Nick didodet ice stick, tapi Nick meyakinkan bahwa dirinya tidak takut dengan si Catherine dan mereka berhubungan wik-wik aman-aman aja sampai puncaknya cuman kelupaan untuk memakai kondom. Anjim mantap. Saat 2 detektif ini keluar untuk pulang dengan mobilnya masing-masing dan si Gus ini sudah tancap, tiba-tiba dari arah belakang Nick ada sebuah mobil yang menabraknya. Diketahui ciri-ciri mobilnya ini milik si Catherine. Setelah ditabrak, Nick masih sanggup bangkit dan masuk ke dalam mobilnya untuk melakukan pengejaran. Di situ terjadi adu balap dan si Nick melalui jalan-jalan gang, TTK perumahan. Nick berhasil memblok mobil itu sehingga mengakibatkan mobil itu terjun ke bawah dan amburadul. Nick langsung beralih lompatan mendatangi mobil itu dan menemukan bahwa pengemudinya itu adalah si Roxy yang sudah koid setelah mobilnya terjun. Nick langsung melaporkan kejadian itu dan datanglah seluruh anggota kepolisian termasuk Letnan Walker yang marah terhadap Nick karena ia menyuruh agar Nick menjauh dari si Catherine. Kemudian Nick disuruh menghadap Beth di kantor. Ketika di kantor, Beth langsung menebak bahwa si Nick sudah tidur dengan Catherine. Ia juga memperingati Nick bahwa si Catherine ini pintar untuk merayunya. Keesokan paginya, Nick menemui Catherine yang sedang berduka cita atas meninggalnya Roxy. Dia menyesalkan bahwa setiap orang yang dia sayangi harus pergi meninggalkannya. Setelah itu, Catherine bercerita yang mengejutkan Nick, bahwa dulu sewaktu di kampus Berkeley ada satu wanita yang sempat ia tiduri. Wanita itu bernama Lisa Huberman. Ia selalu mengikuti gaya-gaya Catherine dari mulai rambutnya hingga gaya-gaya fashionnya. Lancrot. Nick dan Gus menyelidiki identitas Roxy dan menemukan bahwa seluruh anggota keluarga Roxy tewas di tangannya sewaktu kecil. Gus juga berasumsi bahwa cerita pembunuhan keluarga Roxy juga sama dengan cerita pembunuhan keluarga Hazel Dobkin yang membunuh seluruh keluarganya. Gus juga memberitahu Nick bahwa semua teman-teman Catherine adalah seorang pembunuh. Tapi si Nick mulai meragukan kalau si Catherine adalah pelaku pembunuhan si Johnny Boss. Setelah itu Nick langsung mengecek keberadaan Lisa ke Berkeley dan memang ada nama itu terdaftar satu angkatan dengan si Catherine. Nick meneruskan pengecekan nama Lisa Huberman itu ke daftar nama dan memang terdaftar juga nama itu, namun telah terjadi perubahan gaya rambut dan nama dari Lisa Huberman menjadi Elizabeth Garner atau si Beth, yaitu seorang psikiater di kepolisian, mantan TTM-annya itu. Teka-teki di sini makin membingungkan otak ayamku, apakah si Beth ini adalah pembunuh Johnny Boss atau cuman hasutan si Catherine saja.